Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Anda semua pasti bertanya-tanya alasannya, mengapa iblis ini lebih takut mengganggu orang yang tidur di masjid dibanding orang yang sedang mengerjakan sholat? Bukankah orang tidur sedang dalam posisi tidak beribadah kepada Allah dan orang sholat lebih khusyuk dalam ibadahnya? Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ketika saat itu baginda Rasul mendatangi pintu masjid, Rasul melihat iblis berada di salah satu sisi masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka iblis itu menjawab, "Saya hendak masuk ke masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai iblis, gerangan kenapa kamu tidak takut pada orang yang sedang mengerjakan sholat, padahal dirinya dalam keadaan beribadah dan bermunajat kepada Allah, dan kamu justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dirinya tidak menyadari apapun?" Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah, akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim." Dengan menuntut ilmu dan memiliki ilmu, iblis lebih memilih takut pada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diberi pilihan antara memilih ilmu, kekuasaan, lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam begitu menghargai, memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan. Seperti di dalam kisah ini, kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah namun bodoh. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah salah satu atau termasuk dalam beribadah dan tuntunan dari agama. Lihatlah perkembangan ilmu yang semakin modern merupakan awal dari kecemerlangan peradaban Islam di masa lampau. Sangat banyak ilmuwan lahir dalam kalangan kaum muslimin yang memberikan atau menyumbangkan ilmunya terhadap dunia dan diakui. Para ilmuwan tersebut menekuni disiplin dalam menuntut ilmu atas dasar Islam, bukan tuntutan daulah negara Islamiyah saat itu. Contohnya, Ibnu Sina merupakan bapak ilmu kedokteran dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak pula ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seseorang mencintai ilmu, diantaranya ayat itu. Samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Tak hanya itu, Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku." Islam sangat peduli terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga terdapat dorongan atau motivasi supaya umat muslim belajar mencari ilmu, mencintai ilmu. Beberapa ayat-ayat Al-Quran tersebut diantaranya yang berarti. Di ayat lain Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sebeberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah berkata, "Barang siapa yang duduk di tempat ilmu 1 jam tanpa bawa buku, tanpa bawa tulisan, bahkan tidak menulis satu huruf pun tentang ilmu, tapi dia mendengarkan orang yang berilmu di majelis itu, maka lebih baik baginya daripada memerdekakan 1000 abid. Dan barang siapa yang melihat orang alim ketika di majelis dan memperhatikan apa yang disampaikan tentang ilmu agama, maka itu jauh lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk perang di jalan Allah."
Masya Allah, itulah keutamaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Berjibunnya apresiasi, penghargaan, dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sebagaimana disebutkan seyogianya membuat kaum muslimin pada saat ini khususnya yang masih berstatus mahasiswa, pelajar, dan santri bisa lebih giat dan tekun lagi dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah. Menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam kegiatan dan aktivitas belajar atau menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal atau non-formal yang ditempuh oleh seorang muslim orientasinya tidak melulu mengejar ijazah, gelar dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsafi pula bahwa belajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya mentaati perintah agama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah